Halo sahabat KC, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Oke Madam, yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Lee Chol-ha. Yuk, simak alur ceritanya guys. Film diawali pada tahun 2009 di Mongolia. Terdapat dua pasukan khusus Korea Utara yang menyelinap ke sebuah gedung untuk misi tertentu. Namun, kehadiran mereka terdeteksi oleh penjaga sehingga pertarungan terjadi. Salah satu pasukan khusus yang bernama Guison sedang mencari sesuatu. Beberapa saat ayahnya menghubungi dan meminta Guison untuk membatalkan misinya. Dan rupanya rekannya yang bernama Chul Sung berniat membunuh Guison. Sebelum rencana Chul Sung terjadi, Guison menembak dahulu Chul Sung dan meninggalkannya supaya dirinya selamat. Di sisi lain, ayahnya Guison sedang dalam masalah, yakni dihadapkan dengan musuh yang siap menembaknya. 11 tahun kemudian, di Korea Selatan, seorang wanita parubaya membuka toko kuenya. Wanita tersebut bernama Myung, yang selalu ramah dan hidup hemat. Setelah toko tutup, ia pulang ke rumah untuk menemui suaminya yang bernama Sukwan dan berprofesi sebagai teknisi komputer. Sang suami mempunyai hobi membeli minuman botol dengan harapan mendapatkan hadiah mesin cuci. Beberapa waktu kemudian datanglah kliennya untuk memperbaiki komputer. Di sana, Sukwan menawarkan minuman botol kepada kliennya. Di sana juga sang istri meminumnya. Ia tampak terkejut saat melihat tutup botol dan mendapatkan hadiah utama, yaitu tiket untuk liburan ke Hawaii. Sebelum berangkat ke Hawaii, mereka mengurungkan niatnya karena tidak ada biaya untuk keperluan sehari-harinya di sana. Namun, putrinya yang bernama Nari menangis karena ia belum pernah liburan. Myung akhirnya memutuskan untuk liburan ke Hawaii sekeluarga. Di sisi lain, seorang wanita sedang melakukan olahraga. Beberapa saat ia menerima panggilan misterius dan mendapatkan misi. Seorang pria juga mendapatkan telepon dari atasannya. Pria tersebut diberi misi untuk mengejar target mereka yang akan terbang ke Hawaii. Sang pria tersebut adalah Chul Sung, anggota khusus dari Korea Utara. Ternyata Chul Sung masih hidup setelah ditembak oleh Guison di 11 tahun yang lalu. 2 hari kemudian, Chul Sung memberikan perintah kepada anak buahnya untuk mengungkap orang yang ada di foto, yang tak lain adalah Guison. Misi tersebut dipimpin oleh Chul Sung. Myung dan keluarganya pun pergi ke bandara. Dikarenakan mereka penumpang terakhir, sehingga mendapatkan 2 kursi bisnis gratis dari maskapai karena ada kursi yang masih kosong. Myung dan anaknya duduk di kursi bisnis, sedangkan suaminya duduk di kursi ekonomi. Di dalam pesawat, seorang pramugara bernama Hyungmin memberikan informasi kepada pilot dan berlaga seperti mata-mata akibat ia sangat menyukai film agensi rahasia. Myung dan anaknya duduk di kelas bisnis.
dan memesan makanan, sementara sang suami duduk di kelas ekonomi dan bertemu kakek-kakek yang bernama Alfred dan mengobrol bersama. Myung kekenyangan dan pergi ke toilet. Ternyata toilet bisnis semuanya penuh, ada orang di dalamnya, sehingga Myung pergi ke toilet kelas ekonomi. Myung mencari sang suami agar menjaga Nari, sementara dirinya akan pergi ke toilet. Chulsung meminta anak buahnya untuk mencari target mereka yang ada di pesawat yang sama. Ternyata seorang wanita dengan pakaian tertutup merasakan ada yang tidak beres, sehingga ia bersembunyi di toilet dan memiliki rencananya sendiri. Setelah keliling, anak buahnya mengabari Chulsung dan mengatakan tidak ada tanda-tanda orang yang sedang mereka cari, sehingga Chulsung terpaksa memakai rencana lain. Sang pramugara Hyungmin melihat salah satu anak buah Chulsung yang sedang kesal karena mendapatkan misi baru. Hyungmin panik saat mendengar misi tersebut tentang membajakan pesawat. Hyungmin segera memberitahu semua pramugari akan keadaan saat ini. Namun Hyungmin dimarahi pramugari karena merasa Jungmin tidak serius dalam bekerja. Dalam keadaan pesawat turbulensi, Chulsung segera menjalankan aksinya dan segera menyingkirkan pramugari serta memukul Hyungmin. Anak buahnya mengancam semua penumpang dan mengarahkan ke suatu tempat, baik dari kelas bisnis maupun kelas ekonomi. Chulsung menyandra satu pramugari dan meminta pilot untuk mengubah jalur penerbangan. Di tengah kekacauan, anak buah Chulsung memeriksa agar tidak ada penumpang yang bersembunyi. Saat memeriksa, seorang anak buah Chulsung terperangkap di ruang gelap dan pintu ruangan tertutup oleh benda dan menghalangi jalan keluar. Di sisi lain, Myung tidak menyadari dengan kekacauan di luar dan asyik berdandan di toilet. Beralih di Badan Intelijen Nasional yang merasakan adanya pembajakan dan mereka menemukan tersangka sementara di kasus tersebut, yakni Bison yang merupakan agen rahasia dari Korea Utara yang berbelok ke Korea Selatan, dan Bison merupakan salah satu orang yang paling dicari di seluruh negeri. Di pesawat, Chulsung memisahkan penumpang pria dan penumpang wanita. Salah satu wanita dengan pakaian tertutup menarik perhatian Chulsung. Merasa wanita tersebut mencurigakan. Ia mendekati wanita itu dan mengarahkan pistol. Namun sang wanita tersebut berusaha melarikan diri. Namun pada akhirnya sang wanita tertangkap. Di toilet, Myung ditemukan oleh anak buah Chulsung dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Dan ya, tadi sangka Myung berhasil melumpuhkan anak buah Chulsung. Kembali ke Badan Intelijen Nasional yang baru saja mengumumkan bahwa Myung adalah Bison yang telah berubah dan telah melakukan operasi plastik. Berarti Myung adalah orang yang selama ini Chulsung cari. Sedangkan wanita yang ditangkap oleh Chulsung sekarang adalah artis terkenal yang bernama Seo yang tertutup untuk melindungi diri dan merahasiakan identitasnya. Chulsung memberikan pengumuman di pesawat agar Bison segera menyerahkan diri. Mendengar suara Chulsung, Bison pun teringat di masa lalu saat ayahnya Bison menyuruhnya untuk meninggalkan Korea Utara. Bison pergi ke Korea Selatan untuk memulai hidup baru dengan identitas baru, yakni menjadi Myung dan menikahi seorang laki-laki yang bernama Sukwan, hingga mempunyai seorang putri. Dikarenakan Sukwan dan anaknya terpisah dari Myung, ia menitipkan anaknya kepada kakek Park dan berusaha mencari Myung. Di belakang kabin, ia tidak menemukan Myung dan hanya menemukan sebuah laptop. Sukwan yang ahli IT pun membawa laptop ke gudang dan mencari akses untuk sistem pesawat.
Di sisi lain, Mio mengintai dari atas kabin. Chul Sung menyadari sesuatu dan Mio langsung melompat untuk melumpuhkan anak buah Chul Sung. Chul Sung mengatakan bahwa data penumpang telah ia sembunyikan. Mio langsung mengambil dan membakarnya dengan harapan identitas dirinya dan keluarganya tidak diketahui oleh penjahat. Chul Sung dan Myo bekerja sama. Myo menyamar jadi pramugari dan Hyun Min pergi menuju kargo untuk mengambil senjata darurat. Myo menyamar menjadi seorang pelayan makanan dan berhadapan dengan penjahat yang menodongkan pisau ke arahnya. Dan Myo berusaha tidak panik sehingga melakukan ahli bela dirinya dan mengalahkan penjahat dengan mudah. Myo pergi ke ruang para penumpang di Sandra. Di sana ia melihat anaknya yakni Nari. Myo langsung mengambil penutup wajah untuk menyembunyikan identitasnya. Di sisi lain, sang suami yakni Sukwan berhasil meretas sistem pesawat dan mengetahui identitas Chul Sung yakni dalam pembajakan tersebut. Ia langsung mengirimkan informasi tersebut ke badan intelijen. Di sana juga Hyun Min melihat Sukwan yang mencurigakan dan mengira dia adalah salah satu penjahat, dan Hyun Min menyerangnya, namun Sukwan bisa menghentikan penyerangan tersebut sehingga Hyun Min ketakutan. Sebenarnya Sukwan adalah mantan dari anggota Intel Korea Selatan. Sukwan kembali meretas sistem pesawat. Ternyata Myung dan Sukwan tidak mengetahui identitas masing-masing, dan mereka berupaya mengakhiri persoalan dengan cara mereka sendiri. Sukwan berhasil mengakses kontrol pilot dan mengembalikan jalur penerbangan ke penerbangan semula. Chul Sung pun menyadari pelakunya lewat CCTV. Di waktu yang sama, Hyun Min berhasil ke ruang penyimpanan senjata darurat dan mengambil beberapa senjata. Kembali ke Myung yang sedang bertarung. Setelahnya, Myung bertemu dengan si kapten yang cukup kuat. Dikarenakan Myung mantan agensi rahasia yang paling kuat, akhirnya sang kapten terkalahkan oleh Myung. Kapten yang mulai menyadari identitas rahasia Myung langsung ditendang oleh Myung hingga sang kapten pingsan. Chul Sung muncul membawa suami Myung yakni Sukwan yang sudah ditangkap, hingga akhirnya Myung harus menyerah dan mereka berdua diikat dan dibawa ke sebuah ruangan. Nari melihat kedua orang tuanya ditangkap. Sang anak bersikap tenang agar tidak dicurigai dan ikut ditangkap oleh penjahat. Di kursi penumpang, kakek Kepak menyadari kesedihan Nari. Ia mencoba menghibur Nari dengan sebuah boneka. Sayang sekali usaha kakek Pak membuat Chul Sung curiga karena belum menemukan bisun. Chul Sung mulai bertanya-tanya apakah ibunya Nari adalah orang yang Chul Sung cari. Chul Sung bertanya kepada Nari mengenai keberadaan ibunya. Nari panik dan dengan terpaksa ia menunjuk bahwa sang artis yakni Sera adalah ibunya. Sera yang tidak tega pun berpura-pura menjadi ibunya Nari dan semua pun kaget. Myung dan Sukwan berada di ruangan. Sukwan mengaku bahwa ia adalah anggota Intel yang diutus untuk mengawasi Myung saat pertama kali Myung datang ke Korea Selatan. Myung yang kecewa dan menangis terhadap Sukwan karena selama ini Myung sangat mempercayai sang suami. Namun Sukwan mengatakan perasaannya selama ini bukan dari misi, melainkan murni perasaan tulus dari hatinya.
Di masa lalu, Sukun menyamar menjadi gelandangan untuk mengamati dan dekat dengan Meong, karena Meong terkenal kejam. Namun saat Sukun mengamati dari dekat, Meong sangat baik hati dan berbeda dengan apa yang ia pikirkan sebelumnya. Sukun menyadari ia telah mencintai Meong dan ia adalah orang yang selama ini Sukun cari. Apakah jika Meong agen rahasia, Sukun akan menerimanya? Sukun mengatakan masa lalu Meong bukan apa-apa baginya, karena baginya saat ini Meong adalah salah satu istrinya dan ibunya bagi anaknya. Sang kapten tersadar dari pingsannya. Ia membuat rencana bersama anak buahnya dan pergi menemui Chulsung di ruang kokpit. Saat sang kapten langsung menyerang Chulsung. Kapten mengaku telah berkhianat karena mempunyai tujuan yang berbeda dengan Chulsung. Si kapten berencana menjual Meong dengan harga tinggi dikarenakan Meong sangat dicari di Korea Utara. Kapten berencana menjatuhkan Chulsung bersama pesawat ini, sementara kapten dan anak buahnya akan kabur dengan menggunakan parasut serta membawa Meong pergi. Chulsung tidak terima karena pesawat tersebut adalah pesawat sipil yang membawa penumpang yang tidak bersalah. Chulsung menyerang si kapten, namun anggota yang lain telah berkhianat. Di ruangan bersama Meong dan Sukwan, si kapten mengancam pilot dan meminta pilot menerbangkan di ketinggian 8.000 kaki. Pilot menolak, namun karena diancam, sang pilot mengikuti perintah kapten. Dengan ketinggian 8.000 kaki, semua penumpang terpontang-panting karena mengalami turbulensi. Sebuah fakta pun terungkap, alasan Chulsung menculik Meong adalah berhubungan dengan kisah ayahnya di masa lalu. Dahulu, ayahnya Meong berhasil menyegel penemuan senjata nuklir yang paling mematikan, hingga akhirnya banyak penjahat yang mengincar ayahnya Meong untuk membuka segel senjata nuklir tersebut. Sehingga ayahnya Meong ditangkap lalu dibunuh. Tetap saja segel tersebut tidak bisa dibuka, karena kunci dari segel tersebut merupakan iris mata Meong yang merupakan sandi untuk membakar segelnya. Itulah alasan ayahnya Meong menyuruh Meong pergi dan tinggal di Korea Selatan. Chulsung menculik Meong bukan karena niat buruk, melainkan untuk melindunginya. Chulsung berupaya melindungi Meong dari orang jahat yang berupaya membahayakan Meong, termasuk bosnya Chulsung sendiri. Saat masa lalu, Chulsung juga tidak akan mengkhianati Meong. Dikarenakan Meong terlalu takut, ia diminta ayahnya untuk tidak percaya pada siapapun. Setelah diskusi panjang, Chulsung dan Meong bekerja sama untuk menghalangi si kapten yang berusaha menjatuhkan pesawat. Hyungmin datang dan kaget saat melihat Chulsung bergabung dengan timnya. Mereka bersatu untuk mengalahkan si kapten. Sukwan meretas sistem pesawat dan mematikan lampu. Chulsung dan Meong mengalahkan para penjahat. Para penumpang mengalihkan musuh agar Meong mudah mengalahkan musuh dan si kapten pun terkalahkan karena Meong sangat kuat. Chulsung berkemas dan berencana melompat dari pesawat, namun tiba-tiba Chulsung ditembak oleh kakek Park. Tak terungkap bahwa si kakek Park salah satu bagian dari pembajak yang selama ini telah mengawasi pergerakan Chulsung dan merasa kecewa karena Chulsung mengkhianati kelompok pembajak. Terungkap juga ayahnya Meong dulu dibunuh oleh kakek Park. Kakek Park mengancam Meong agar ikut dengannya agar Nari selamat. Sukwan mencoba perlawanan, namun yang ia bawa adalah pistol mainan. Hingga akhirnya Sukwan ditembak di depan Meong dan Nari. Meong berbisik kepada anaknya. Setelah itu, ia bersikap terjun dan memberikan kode kepada anaknya untuk melempar boneka.
dan Myung mendorong kakek Park saat si kakek lengah. Ternyata boneka beruang yang diberikan kakek Park kepada Nari adalah bom yang telah dipasang kakek Park untuk meledakkan pesawat tersebut. Myung kembali melihat Sukwan yang masih hidup karena memakai rompi anti peluru, dan Chol-sung berhasil selamat dan memutuskan untuk pergi. Chol-sung meninggalkan Myung yang akan menjalani kehidupan baru dengan identitasnya sebagai Myung, sementara penumpang lain melumpuhkan sisa penjahat dan mengikatnya. Badan intelijen pun mendapat kabar bahwa tragedi pembajakan telah berakhir dan pesawat melanjutkan perjalanan ke Hawaii, dan Myung dan keluarga berlibur di Hawaii. Dan film pun telah berakhir. Pemirsa, itulah alur cerita dari film Oke Madam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.